17-18. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dan api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Pace ebene, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berada di pekan ketiga masa Advent. Pekan atau minggu ketiga Advent ini biasa disebut juga sebagai Minggu Sukacita. Di dalam gereja, kita melihat lilin berwarna pink akan dinyalakan pada minggu ini. Nah, apa lambang dari lilin ini? Lilin ini melambangkan para gembala yang penuh sukacita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Para imam juga mengenakan kasula berwarna ungu muda atau merah muda untuk menyatakan sukacita gereja yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, satu pertanyaan yang patut kita renungkan bersama adalah, apakah ada sukacita di dalam hati kita menjelang perayaan Natal nanti? Apakah kita membawa Injil sebagai kabar sukacita bagi sesama manusia? Jefanya di dalam bacaan pertama menutup semua nubuatnya dengan mana sukacita yang menopang keselamatan umat Israel. Mereka diharapkan tetap bersukacita sebab Tuhan menyertai dan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Ia mengatakan, "Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem." Nuansa sukacita yang besar patut dimiliki oleh mereka sebab Tuhan sungguh mengasihi mereka. Dikatakannya, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Sebab itu, Israel tidak boleh takut lagi. Tangannya tidak boleh menjadi lemah lunglai, sebab Tuhan tetap berada di tengah-tengah mereka. Tuhan akan melakukan hal ini. Ia membaharui Zion dalam kasih-Nya. Tuhan bersorak-sorai karena Israel dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Segala malapetaka akan dijauhkan Tuhan.
Santo Paulus dalam bacaan kedua mengundang jemaat di Filipi untuk senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Sukacita sejati didasari pada kebaikan hati dalam hidup bersama. Sukacita sejati itu haruslah jauh dari kekhawatiran tentang apapun juga dalam hidup kita. Hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang bersukacita adalah mengucapkan doa permohonan dan bersyukur kepada Tuhan. Pengalaman jemaat di Filipi haruslah menjadi pengalaman kita juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penginjil Lukas dalam bacaan Injil menampilkan sosok Yohanes Pembaptis. Ia mewartakan seruan tobat kepada banyak orang. Ada 3 kelompok orang yang datang kepadanya dengan aneka pertanyaan. Kelompok pertama adalah orang banyak, tanpa nama yang siap untuk dibaptis. Mereka bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan untuk menyambut kedatangan Mesias. Lalu Yohanes meminta mereka untuk saling berbagi kepada sesama manusia. Inilah perkataan Yohanes. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Nah, semangat untuk berbagi dengan sukacita itu perlu dan harus. Sikap egois bukanlah jalan untuk mencapai sukacita. Kelompok kedua adalah para pemungut cukai yang siap untuk dibaptis. Mereka juga bertanya tentang apa yang harus mereka perbuat supaya layak menanti kedatangan Mesias. Yohanes meminta mereka untuk berlaku jujur dan adil. Inilah perkataan Yohanes. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Nah, lalu kelompok ketiga adalah para tentara untuk dibaptis. Mereka bertanya tentang apa yang harus mereka perbuat. Yesus menjawab, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Perkataan Yohanes ini memicu pikiran banyak orang yang menganggapnya sebagai Mesias. Ia jujur dan berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan membakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, Yohanes tidak hanya berbicara, tetapi ia tetap aktif memberitakan Injil kepada orang yang datang. Kabar sukacita semakin tersebar kemana-mana. Banyak orang bersukacita karena pewartaan Yohanes dan sungguh mengubah hidup mereka. Hidup Kristiani bermakna ketika setiap pengikut Tuhan Yesus Kristus merasakan sukacita ilahi dalam Injil, dalam dirinya. Sukacita ini memampukan kita untuk menjadi rasul-rasul kabar sukacita bagi sesama manusia. Masa Advent menjadi kesempatan untuk merajut sukacita dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, bersukacitalah senantiasa saudara dan saudari, agar hidupmu terarah kepada Tuhan. Pacem ebene, damai sejahtera